Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Tri Sulistianing Tias SSM HUM yang saya hormati, saya Salsa Heruna Rashid dengan NIM 106-24076 dari Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proyek yang sudah saya lakukan penelitian dan observasi dengan rekan-rekan saya yang berjudul Pengaruh Jenis Bahan Baku terhadap Karakteristik Fisik dan Laju Penguraian Biodegradable Cutlery. Adapun, proyek ini memiliki tujuan secara garis besar, yaitu untuk menguji efektivitas beberapa bahan pangan sebagai alternatif mengganti plastik sekali pakai. Dan untuk latar belakangnya, yaitu plastik sekali pakai adalah salah satu penyumbang limbah terbanyak, terutama dari sektor alat makan. Bisa kita lihat pada grafik di bawah ini, ada beberapa jenis limbah. Ada kaleng aluminium, popok, botol plastik, hingga tali pancing. Dan untuk botol plastik, ini termasuk ke dalam jenis yang sama untuk alat makan plastik, yaitu limbah plastik, yang dimana dapat terurai selama kurang lebih 450 tahun. Karena sulit terurai, tentunya plastik dapat mencemari tanah dan juga air. Maka dari itu, kita perlu eh, pertimbangan dan kembangan alternatif yang ramah lingkungan. Salah satunya yaitu sendok yang terbuat dari bahan alami seperti pati. Dan tentunya proyek ini juga memiliki tujuan. Tujuan proyek ini yaitu untuk membandingkan karakteristik fisik dan juga kemampuan terurai dari sendok berbahan pati jagung, singkong, dan tepung beras. Dengan membandingkan ketahanan air, kekuatan fisik, dan waktu degradasi. Dan diharapkan juga dapat ditemukan bahan yang paling ideal. Baik, masuk ke dalam metodologi. Ada 3 jenis pati yang dicetak menjadi sendok, menggunakan metode pemanasan yang sederhana. Setiap sampel diuji ketahanannya terhadap air dan kekuatan tekanan ringan. Selanjutnya, sendok dikubur dalam tanah kompos dan diamati selama beberapa hari untuk melihat proses penguraiannya. Tentunya terdapat indikator keberhasilan, di mana produk tidak rusak saat digunakan. Kami sudah melakukan beberapa percobaan untuk produk kami, yaitu salah satunya tahan air setidaknya 1 jam. Selama 1 jam, kami sudah melakukan percobaan di mana sendok yang sudah kami buat dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air selama 1 jam, dan ternyata sendok tersebut masih tetap kondisinya masih tetap bagus tanpa ada kerusakan apapun. Dan terurai dalam waktu kurang lebih 15 hari. Ada 3 jenis pati yang kami gunakan, dan ada 1 pati yang dimana terurainya secara lama, paling lama dari ketiga pati tersebut, yaitu selama kurang lebih 15 hari. Dan tentunya bisa dicetak ulang dengan mudah, karena memang kami juga menggunakan cetakan silikon untuk penggunaan pembuatan sendok yang berukuran kecil, tetapi untuk sendok yang berukuran besar, kami belum menemukan cetakan silikonnya, jadi kami membuatnya secara manual menggunakan sendok stainless untuk pembentukannya. Dan bahannya mudah diakses dan juga murah. Untuk kemudahan diakses, sebetulnya untuk di Indonesia saat ini yang kaya akan sumber daya alam, tentunya mudah untuk kita membuat um, sendok dan juga garpu yang terbuat dari bahan alami ini. Dan juga untuk harga, kami sudah menghitung untuk harga yang produk-produk yang sudah kami buat dengan pati-pati tersebut, yaitu di mana kami menjual satu paket, ada sendok dan juga garpu, itu di harga Rp4.000. Tentunya harganya juga terjangkau,
untuk semua kalangan dan juga kami membutuhkan bantuan kepada pemerintah untuk eh, produk ini dapat diakses secara mudah, baik dari eh, wilayah perkotaan hingga perdesaan. Dan untuk potensi kendala, di sini produk dianggap berhasil jika dapat digunakan secara fungsional dan tidak cepat tidak maaf dan tidak cepat rusak dalam air dan terurai dalam waktu kurang lebih dari 15 hari. Kendala utama adalah tidak seimbangan antara kekuatan fisik dan kecepatan penguraian. Beberapa bahan mudah rusak meski cepat terurai. Dan untuk hasil dan temuan kunci, di sini semua bahan berhasil dicetak menjadi sendok. Tepung beras yang memiliki ketahanan air yang paling tinggi, sementara pati jagung memiliki memiliki penguraian yang paling cepat. Singkong berada di antara keduanya, tidak ada bahan yang sempurna, namun masing-masing memiliki potensi tergantung kebutuhan pengguna. Selanjutnya mengenai implikasi dan potensi industri. Proyek ini menunjukkan bahwa bahan pangan lokal memiliki potensi sebagai dasar produk yang ramah lingkungan. Jika dikembangkan lebih lanjut, teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM, industri makanan, maupun sebagai edukasi gaya hidup yang berkelanjutan. Dan untuk pemaparan terakhir mengenai kesimpulan, penelitian ini merupakan langkah awal dalam pengembangan biodegradable cutlery dari bahan alami. Pemilihan bahan yang tepat harus mempertimbangkan keseimbangan antara kekuatan dan kecepatan terurai tentunya. Diharapkan juga proyek ini membuka ruang untuk riset berkelanjutan yang lebih mendalam. Dan ini untuk referensi pada PowerPoint saya pada kali ini. Dan memang saya mengambil referensi ini dari jurnal-jurnal yang sudah ada pada makalah, karena memang saya mengambil materi-materi tersebut dari jurnal yang sama yang sudah saya pahami sebelumnya. Jadi saya mengambil jurnal-jurnal referensi ini dari makalah tersebut. Sama seperti makalah. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.